Halo, selamat malam teman-teman. Bagi yang udah datang, selamat datang di Oasis Session. Oasis Session adalah sebuah sesi yang dimana saya mau ajak teman-teman sama-sama to come to worship. Dan at the same time kita mau dengar firman Tuhan sebentar. Dan saya nggak bakal berlama-lama, kita langsung aja yuk. Saya nggak tahu keadaanmu seperti apa, tapi saya berharap bahwa lagu-lagu yang saya nyanyikan sama-sama, sambil saya ajak kita sama-sama nyanyi, bisa menjadi sesuatu yang minimal bisa menghibur, memberikan damai sejahtera bagi teman-teman semua. Let's go ya. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat terindah hanya padamu, di dalam-Mu ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Katakan sama-sama ya teman-teman. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat terindah hanya padamu, di dalam-Mu ku dipulihkan dan dibarui, oh dalam hadirat-Mu ada sukacita. Oh, saat terindah, amin, di hadirat-Mu, oh berkat terindah, amin, hanya dalam-Mu ku dipulihkan, oh dan dibarui, oh Jesus, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Katakan sama-sama ya teman-teman, lagunya gampang yuk. Saat terindah, oh we come to worship di hadirat-Mu, amin. Oh berkat terindah hanya padamu, oh ku dipulihkan, oh dan dibarui. Thank you Lord, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Katakan sama-sama sekali lagi. Saat terindah, thank you Lord, di hadirat-Mu, oh berkat terindah hanya padamu, hanya di dalam-Mu ku dipulihkan, oh dan dibarui,
sukacita. Sekali lagi katakan sama-sama ya. Oh, saat terindah, thank you Lord, di hadirat-Mu. Your presence, oh Lord, berkat terindah hanya di dalam-Mu. Amin. Ku dipulihkan, oh, dan dibarui, oh, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ada sukacita di dalam-Mu. Oh, thank you Lord, di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada kekuatan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, for you are good to me. Katakan sama-sama, Dia baik, Kau baik, tak pernah menyerah, takkan pernah kalah, selalu setia, selalu menyertai, takkan pernah habis kasih karunia-Mu. Your love for us, never giving up for us. Thank you Lord Jesus. Kau menyelidiki kami Tuhan, tilik hati kami yang paling dalam Tuhan. Kalau ada ketakutan dan kalau ada kekhawatiran, biarlah Kau yang membawa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa damai sejahtera bukan berarti kami punya segalanya, karena damai sejahtera kami bukan berasal dari sumber yang di luar, tapi berasal dari sumber dalam, yaitu Engkau yang di dalam kami. Tuhan, biarlah kami mengerti bahwa damai sejahtera kami bisa tidak hilang walaupun hidup kami gak sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Teman-teman, saya mau ajak kita sama-sama to have that peace, untuk bisa memiliki damai sejahtera itu. Oh, to have that peace, Lord, in our life. Hadirkan damai sejahtera-Mu di hidup kami, di hidup kami. Oh, let there be peace, because You are with us, because You are with us. Thank you Lord. Damai sejahtera, penyertaan sempurna. Thank you. Thank you Lord. So I will live my life upon Your love. It is the firm foundation. I will build my trust in You alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon Your love. It is a firm foundation, and I will build my trust in You
my Lord Jesus. Biarlah semua yang kami nyanyikan menjadi suara manis di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami gak sempurna, tapi kami bersyukur bahwa kebenaran-Mu ada dan melingkupi kami. Kebenaran-Mu ada menyegarkan kami. Tuhan, biar ada penghiburan hari ini dari firman-Mu Tuhan. Biar ada penghiburan yang menyegarkan, penghiburan yang enggak kaleng-kaleng Tuhan. Bahkan di balik firman Tuhan yang pendek ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah ada damai sejahtera hadir di dalam hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Oke teman-teman, selamat malam. Saya lihat ada beberapa teman-teman saya, ada beberapa teman-teman dari welcome dari Connect Groups dan sebagainya, dari Jerami. Saya tadi lihat ada Gita, ada Vera, terus ada Steph, Zeren, dan Cash, teman-teman yang lain. Hey, just want to say hello semuanya. Bagian teman-teman yang baru pertama kali di welcome, saya dikasih waktu 30 menit untuk ajak worship sebentar. Dan biarlah teman-teman, saya percaya walaupun kamu semua lagi di jalan ataupun lagi nggak dimanapun kamu berada, saya percaya bahwa apapun yang saya bagikan harusnya bisa menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena hadirat Tuhan tidak terbatas platform. So, hari ini saya berharap bahwa ada kekuatan dan damai sejahtera baru di atas dalam hidup teman-teman. Oke, hari ini saya bicara di Amsal 24 ayat 21. Karena hari ini saya mau bicara tentang Tuhan dan pemerintah. Tuhan dan pemimpin. Oh, ada hambanya Bapak Fajar Tobing. Saya hari ini mau bicara tentang Tuhan dan pemerintah. Walaupun sebenarnya kata yang paling cocok adalah Tuhan dan pemimpin. Oke. Saya judul lagi nih, Amsal 24 ayat 21 versi BIM kamu mengatakan, anakku takutlah kepada Tuhan dan hormatilah raja. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka. Cuma segitu aja teman-teman. Di dalam kata bahasa Inggris, kata raja itu bukan cuma sekedar kings, tapi dalam bahasa Inggris ada leaders. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita menghormati orang-orang yang punya otoritas di atas kita. Nah, jadi misalnya bisa aja pemerintah, kalau misalnya di negara ini, bisa aja seorang bos atau pemimpin, kalau misalnya pemilik perusahaan, kalau kamu di sebuah perusahaan, bisa juga seorang gembala, kalau misalnya kamu di gereja. Nah, yang menarik adalah Alkitab menghubungkan dengan antara takut kepada Tuhan dan menghormati pemimpin. Jadi, tampaknya tanda takut adalah Tuhan, salah satunya adalah dengan cara menghormati orang yang diotoritasin di atas kita. Teman-teman, yang kita perlu mengerti adalah orang-orang yang memimpin kita tidak selalu layak dihormati. Kenyataannya begitu. Saya tahu bahwa teman-teman di sini mungkin pernah mengalami rasanya tuh berusaha menghormati otoritasmu tapi tidak mudah. Banyak orang kayak gitu. Nah, bahkan kalau jujur, tahu 2 tahun lalu pada waktu kita masa pandemi, kita juga kesulitan menghargai otoritas di atas kita, yaitu pemerintah yang di mana-mana kayaknya sulit bagi kita untuk taat karena kok peraturannya kayak bolak-balik sana sini. Tetapi saya bersyukur bahwa dalam keadaan-keadaan sekarang tetap banyak di antara kita berusaha untuk menaati peraturan. Makanya dulu waktu tahun lalu ada PPKM ini, PPKM itu, PSBB ini, PSBB itu, PPKM Endgame, PPKM Infinity War, PPKM Civil War dan sebagainya. So, ada banyak hal yang kita berusaha untuk taat. Dan masalah teman-teman, rasa hormat itulah yang sebenarnya kita perlu hadirkan. Dan masalahnya memang kenyataannya tidak semua orang yang mimpin kita itu mudah dihormati. Beberapa orang lebih sulit dihormati dari yang lain. Apa ini relatable bagi teman-teman? Apa ini cukup nyantol teman-teman? Siapa yang mengalami kesulitan untuk menghormati? Kita jujur aja, kadang kita juga berusaha untuk tidak menghormati. Tetapi kenyataannya Tuhan secara jelas mengatakan bahwa kamu harus belajar menghormati. Dan tentu Tuhan juga tahu betapa sulitnya. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa ada nilai-nilai yang baik pada waktu kita belajar menghormati. Saya hari ini cuma mau share 3 hal yang terjadi pada waktu kita belajar menghormati. Nomor 3. Ada 3 alasan kenapa Tuhan mau ajak kita belajar menghormati. Dan saya berharap ini jadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ini bukan cuma bicara soal kadang gini, doa kita itu suka berharap bahwa Tuhan kirimkan pemimpin yang baik, kirimkan pemimpin yang oke. Nah, tetapi kadang hormat itu tidak selalu bicara soal gunanya untuk pemimpin. Hormat itu kadang untuk kita sendiri, teman-teman. Kenapa? Nomor 3, ada 3 hal. Nomor 1, karena Tuhan mau ubah hati kita. Salah satu alasan kenapa kita perlu belajar menghormati orang-orang punya otoritas di atas kita adalah nomor 1, karena Tuhan yang mau ubah hati kita. Teman-teman, saya punya kabar. Bagaimana kalau sebenarnya penghormatan itu hampir tidak ada hubungannya dengan orang dihormati, tapi sangat terkoneksi dengan orang menghormati.
Seringkali sebenarnya bahwa kenyataannya Tuhan butuh kita menghormati. Kenapa? Karena dia sedang membangun hati yang baru. Dia ingin membangun pemikiran yang baru. Dia ingin agar kita itu bisa belajar untuk punya hati yang bersih dan hati yang kuat, sehingga kita siap untuk dipakai oleh dia. Dan kadang ujian terakhir kita, terberat kita, adalah bagaimana cara kita mengasihi dan menghormati orang-orang yang sulit dikasihi. Teman-teman, saya pernah ada satu sharing yang teman saya share, dan hari ini sampai detik ini saya masih pegang bahwa kesulitan atau tantangan terbesar orang Kristen itu bukannya mengasihi Yesus, tapi mengasihi Yudas. Bukan tantangan terbesar orang Kristen itu bukan mengasihi Yesus, tetapi mengasihi Yudas. Tentu mengasihi yang orang sayang sama kita, orang menghormati kita itu tidak sulit, tetapi akan sulit bagi kita kalau menghormati orang yang tidak mudah untuk kita hormati. Nah, tetapi itu yang kita perlu penting. Tuhan sedang mencoba membangun integritas di hidup kita. Bagaimana agar kita tetap berusaha untuk melakukan hal yang benar walaupun tekanan itu datang di hidup kita. Teman-teman, saya ingat, saya nggak bakal pernah lupa, ada sepasang suami istri teman saya yang dulu mereka punya bapak rohani, ya. Bapak rohaninya mereka itu mengasihi mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, mengasihi Tuhan apalagi ya. Tetapi masalah bapak rohani ini punya cacat di karakternya. Bapak rohani ini agak self-destructive. Bapak rohani ini bener-bener yang kayak ampun banget lah, emosinya dan sebagainya, bener-bener self-destructive lah, to the point. Bayangkan nggak sih teman-teman, satu sisi sepasang suami istri teman saya ini dapat banyak hal-hal rohani dari orang tua rohani, tapi at the same time mereka juga diperlakukan yang tidak adil. Tentu ini sesuatu yang agak bingung. Satu sisi ini mau maju apa mau mundur, satu sisi apa yang harus saya lakukan. Tapi mereka tetap berusaha untuk bertahan dan menghormati bapak rohani mereka. Dan akhirnya gara-gara itu, pada akhirnya singkat cerita akhirnya mereka nggak jadi lagi sama bapak rohani mereka. Mereka berpisah dan mereka kehilangan sekali. Tetapi gara-gara itu rekan saya jadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan luar biasa dan tidak mengulangi kesalahan. Hamba Tuhan yang akhirnya hati diubahkan, dan bahkan dia pelayanan kemana-mana dia bisa tetap jaga hatinya bersih. Kenapa? Karena karakternya sudah terbentuk pada waktu dia dipimpin orang yang salah. Nah, dan yang kedua, kenapa ada alasan kenapa kita perlu menghormati orang-orang yang kadang sulit dihormati, adalah karena Tuhan mau kita belajar dari manapun. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan bukan cuma mau kita belajar dengan cara yang benar, tapi kadang Tuhan juga tahu ada waktunya kita belajar dari sesuatu yang salah. Amin teman-teman. Ada waktunya kita perlu belajar dari sesuatu yang salah. Kalau kita belajar dari sesuatu yang benar, kita menemukan sesuatu untuk ditiru. Tetapi kalau kita belajar dari sesuatu yang salah, kita menemukan sesuatu yang bisa kita hindari. Dan teman-teman, ini buat para pebisnis ya, ini buat para orang-orang yang sudah berusaha banyak hal ya, yang sudah maju banyak hidupnya, pasti tahu dan setuju sama pendapat saya bahwa di dalam kehidupan nyata lebih baik kamu tahu banyak mana yang salah dibanding kamu tahu lebih banyak mana yang benar. Kenapa? Karena kenyataannya kalau kamu tahu yang salah, minimal kamu bisa hindarkan sehingga kamu bisa fokus mencari yang benar. Masalahnya untuk kamu hidup dalam kebenaran, kesuksesan itu kita nggak pernah tahu teman-teman ukurannya. Kadang kesuksesan tuh punya banyak faktor, berbeda dengan kegagalan. Makanya ada seorang businessman bilang ke saya bahwa misalnya gini, kita nggak pernah tahu sepasti-pasti kenapa seseorang sukses, tapi kita tahu pasti kenapa seseorang gagal. Nah, kita perlu belajar kegagalan itu supaya kita tidak ulangi dan kita bisa belajar dan ambil hikmahnya teman-teman. Nah, saya ingat teman saya pun dia belajar kegagalan. Saya pun juga banyak belajar kegagalan dan belajar dari kesalahan banyak orang supaya saya nggak ngulangi. Nah, tapi itu memang tidak mudah teman-teman. Apa bisa dicerna sejauh ini teman-teman? Kamu harus belajar dari situ. Jadi kalau situasimu, lingkunganmu baik, ya bagus. Belajar hal yang baik, belajar hal yang benar. Tapi kalau situasimu pun jelek, kamu harus tetap belajar menghormati. Kenapa? Karena di situ kamu belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau kita belajar memilih pertempuran. Teman-teman, orang itu nggak ada yang sempurna, orang itu ajaib-ajaib, dan kadang kita perlu belajar memilih pertempuran kita. Teman-teman, saya nggak akan lupa ada satu ayat di mana tentang Daniel. Daniel adalah satu pribadi yang terkenal karena dia dianggap radikal dengan imannya dia. Saat dia tidak mau,
Teman-teman tahu ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia itu berketetapan tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja. Dan akhirnya mereka radikal banget kan ya. Ya kan, dan akhirnya mereka jadi Tuhan buat sukses lah. Ya, itu baik. Tetapi teman-teman tahu nggak, bahwa ceritanya tidak berhenti sampai situ. Teman-teman tahu nggak bahwa untuk sampai Daniel itu memang dia satu sisi dia banyak radikal di dalam makanan, tidak menajiskan diri. Tapi satu sisi banyak hal asimilasi yang dia juga alamin. Nomor satu, namanya dia diganti jadi nama Babel, Belshazzar. Artinya teman-teman harus tahu bahwa satu sisi memang Daniel itu radikal, mengasihi Tuhan, tapi di satu sisi yang lain Daniel juga ikutan masuk ke dalam budaya Babel. Jadi artinya gini, Daniel masuk ke dalam budaya Babel kecuali beberapa hal. Artinya apa? Kadang Daniel ini menarik. Kenapa? Karena Daniel itu memilih pertempurannya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa dia hanya menentang bosnya dia pada waktu soal iman. Tapi lain daripada dan makanan. Tapi lain daripada itu dia tidak tentang bosnya dalam hal apapun. Dia tidak tentang bosnya untuk pakai baju apapun. Nah, di sini kita lihat bahwa Daniel memilih pertempuran. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau Daniel memilih untuk tidak mau masuk berasimilasi dengan kebudayaan Babilonia, maka udah pasti dia maunya tetap ala Yehuda hidupnya, ala Israel. Maka sudah pasti hidupnya dia akan terluntang-lantung dan dia bisa aja masuk penjara. Tetapi dia berasimilasi sedemikian rupa dan dia itu tidak ragu dengan hal itu. Kenapa? Karena ada perbedaan besar antara kebiasaan dan kebenaran, teman-teman. Teman-teman harus tangkap ini baik-baik. Bahwa Daniel itu dia berasimilasi dalam banyak hal, tapi hanya soal iman dia tidak berasimilasi. Dia tetap pegang iman. Di sini kita lihat bahwa dalam kehidupan kita, kadang teman-teman ada hal-hal yang kita nggak setuju dengan leader kita. Ada hal-hal yang kita nggak selalu setuju dengan pemimpin kita. Bahkan ada hal-hal yang kita nggak setuju dengan pemerintah kita. Tapi bukan berarti kita langsung demo terus-terusan. Kita harus bedakan, apakah ini sudah masuk ke level kebenaran. Kalau misalnya kebenaran, silakanlah kamu demo. Tapi kalau misalnya memang masih levelnya belum nyampe kebenaran, masih level-level yang masih bisa dikompromikan, levelnya masih level kebiasaan, kebijakan publiknya bukan kebijakan yang akan mengganggu imanmu. Ya, bagi saya ya sudahlah, ada yang sempurna. Kamu protes silakan, kalau kamu mengubah ya jadi anggota DPR aja. Yang kayak gitu-gitu teman-teman. Kadang kita perlu belajar to pick our battles. Saya tahu bahwa ini semua tidak mudah, tetapi 3 hal ini Tuhan mau mengubah hati kita. Tuhan mau kita belajar dari manapun, dan Tuhan mau kita milih pertempuran. 3 hal ini adalah 3 hal yang harusnya menghadirkan kehidupan di hatimu. 3 hal ini harus adalah 3 hal yang membangkitkan kekuatan nih hatimu. Minimal kalau kamu mau lihat bosmu, kamu tahu kan alasan kenapa kamu harus tetap berusaha untuk kalau ada bisa dikompromikan selama nggak melanggar firman Tuhan, nggak apa-apa. Nah, ini sesuatu yang sangat penting di kehidupannya teman-teman. Kenapa? Karena kadang sambil kita di posisi seperti itu pun kita perlu belajar menabur yang baik teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa banyak di antara kita stres mungkin dengan keadaan kita, lingkungan kita. Shalom, Kartika. Banyak di antara kita yang stres dengan keadaan kita, banyak di antara stres dengan lingkungan kita. Tapi masalah begini memang teman-teman. Ada musim-musim di mana kita menang dan ada musim-musim di mana kita harus bertahan. Udah itu aja. Ada musim di mana kita harus menabur, ada musim di mana kita bisa menuai. Dan menuai pun tidak semua musim. Dan ini yang teman-teman perlu harus pegang baik-baik. Kita nggak bisa semuanya. Kita perlu untuk menyadari kita ada di level mana. Kalau misalnya memang lagi saatnya menabur kebaikan, ya sudah tabur. Kalau misalnya lagi memenuhi, bersyukurlah. Tapi kamu tidak akan bisa menuai kalau misalnya tidak ada yang ditabur. Nah, maka dari itu teman-teman, di masa-masa sekarang, sebelum kamu protes dengan banyak hal yang pemimpinmu, kamu lihat 3 hal ini. Dan setelah itu, biarlah kalau mau, apakah ini berarti nggak boleh protes atau beropini? Bukan yang nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuma pastikan kita juga memakai keadaan-keadaan tidak sempurna ini, keadaan-keadaan tidak nyaman ini sebagai momen di mana kita belajar prinsip firman Tuhan, teman-teman. Nah, dan saya tahu mungkin ada di antara kamu yang kesal dengan keadaan sekarang. It's okay. Tapi mungkin ada di antara kamu tidak bisa respon dengan baik. That's fine. Nah, tapi saya berharap
Teman-teman tahu nggak, di masa-masa seperti ini, teman-teman harus tahu bahwa tangan Tuhan tetap menyertaimu. Tangan Tuhan tetap menyertaimu, tangan Tuhan tetap mengasihimu. Dan justru saat kamu belajar di masa-masa ini, kamu ini sedang menghormati Tuhan. Saya berharap semoga ini jadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman. See this simple wisdom, semoga jadi sesuatu menyegarkan. Dan kalau teman-teman mau ulang lagi, silahkan. Saya berharap ini jadi sesuatu yang menyegarkan bagimu. Ini kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi, silahkan cek di YouTube-nya. Oke? YouTube Rabu depan. So, saya harap ini menyegarkan. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi kami ingin berdoa supaya Kau bisa menghadirkan ketenangan di hati anak-anak-Mu. Biar Kau bisa menghadirkan kekuatan di hati anak-anak-Mu. Thank you Lord atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berbicara tapi Kau belum. Amin. Oke, God bless you. Tuhan berkati semua teman-teman. Take care, all the best. Dan selamat pulang ke rumah. Bukan ke rumah Bapak ya, ke rumah. Semoga teman-teman bisa tetap dalam keadaan sehat. Dan dari teman-teman yang ada di Cibubur, hati-hati dengan lampu merahnya itu ya. Oke. Take care, God bless you. Bye.